Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beliana Safarin Wanda dari Prodi Teknik Sipil NIM 21B1000077. Sebelum saya memulai, jadi saya akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya akan memimpin menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih Engkau telah memberikan rahmat, nikmat, dan kesehatan pada kali ini, karena saya bisa mengerjakan tugas dengan baik dengan keadaan yang sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, jadi kita akan memulai dengan pertanyaan nomor 1, yaitu menjelaskan apa isi dari video yang udah dilihat. Oke, video yang dari YouTube. Jadi dalam video itu menjelaskan tentang daerah Bandungan. Daerah Bandungan itu tuh terkenal ramai sekali. Mungkin tidak hanya sekarang, tapi ternyata pada zaman Belanda pun atau pada zaman dahulu pun Bandungan itu memang ramai, terkenal ramai. Nah, sebagai tempat peristirahatan, lalu wisata, rapat pejabat, lalu tempat pijat dan lain-lainnya. Nah, karena mungkin memang sudah terkenal sejak dahulu, Bandungan tuh sebagai tempat konferensi, terus juga bisa menjadi tempat merayakan hari suci dan lain sebagainya. Nah, ramai itu Bandungan menyebabkan muncul dan berkembang praktek prostitusi ya. Nah, yang kita ketahui sekarang, Bandungan itu di sana itu banyak yang dinamakan PSK ya, yang dimana biasanya dari keluarga yang mungkin memang ekonominya kurang, atau karena keterbatasan ekonomi, karena keterdesakan ekonomi, mungkin banyak orang yang melakukan pekerjaan itu karena keterpaksaan. Nah, jadi itu merupakan faktor utama kenapa seseorang itu melakukan pekerjaan seperti itu. Mungkin dari keluarga yang kurang harmonis, atau karena kurang perhatian dan ekonomi yang kurang memadai. Nah, mungkin sekarang bisa dibilang itu banyak yang bekerja seperti itu, bahkan mungkin anak-anak yang di bawah umur, karena mereka ngerasa kurang, jadi mau nggak mau mereka melakukan hal itu untuk mencapai kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, yang dapat saya simpulkan sih sebenarnya gini, kita di zaman sekarang itu tuh harus pinter-pinter untuk mencari pergaulan, karena menurut saya pergaulan itu bakal mempengaruhi sekali karakter pribadi kita. Kalau kita ketemu pergaulan yang baik, kita kan pasti bakal berpengaruh baik nih ya kan. Nah, jadi bisa mungkin tuh kita tuh harus bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik, karena kita udah dewasa juga, seharusnya udah lebih ngerti gitu. Nah, lalu mungkin ada faktor juga ya kenapa seseorang itu mau melakukan pekerjaan itu ya, karena mungkin ekonomi, dan menurut dalam video itu karena dijelaskan kurangnya wawasan yang luas. Mungkin kayak udah putus sekolah dulu, udah nggak mau berketerampilan yang lebih, jadi kayak udah dirinya pasrah gitu dan memutuskan untuk bekerja di dunia malam. Nah, jadi pesannya kita harus tetap berjuang apapun keadaannya, gak boleh menyerah walaupun mendesak. Tapi kan kita punya Tuhan, kita harus selalu berdoa, minta pertolongan untuk semua itu dimudahkan jalannya. Nah, kita lanjut pada soal nomor 2, yaitu mengapa manusia itu masih melakukan kejahatan ya, atau
korupsi, lalu hawa nafsu dan lain-lain, padahal kita udah ada agama gitu kan. Nah, kalau menurutku gini sih, Islam itu kan sebagai sumber utama ketaatan ya, yang dimana kita sebagai hamba Allah atau umat-umatnya itu kita harus mengikuti aturan yang diajarkan kepada Islam. Tapi semua itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Mengapa masih bisa terjadi korupsi, lalu hawa nafsu dan kejahatan-kejahatan lainnya? Karena menurutku iman seseorang itu belum terlalu kuat, atau bisa dibilang ketaatannya kepada Tuhan itu belum terlalu dekat. Jadi mereka masih merasa jauh, mereka tidak punya siapa-siapa selain cara yang mereka ambil, padahal itu sebenarnya salah dan mereka tahu dalam agama itu tidak baik gitu. Jadi menurut saya itu karena ketaatan yang kurang terhadap agamanya itu sendiri. Jadi kalau bisa apa yang kita lakukan tuh harus berlandaskan agama gitu. Karena dengan seperti itu nanti tuh kita akan mendapatkan hikmahnya buat kedepannya, entah itu dalam waktu dekat ataupun jangka panjang nantinya begitu. Mungkin masih banyak manusia-manusia yang tidak menerapkan itu karena mungkin ketaatannya, imannya yang masih belum kuat atau goyah, seperti itu. Jadi diri kita tuh harus sering-sering mendekatkan kepada Tuhan agar semua tuh dilancarkan dalam segala hal dan urusannya begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup video ini, mari kita membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bye bye. Terima kasih.